adalah kebenaran, terlalu banyak hoax, ya. Ya, ini Gus Dur yang ngomong. Gus Dur mengatakan Hamas itu suka bohong. Ya, sekarang PKS suka bohong juga. Atau memang belum tahu gitu bahwa Al-Maidah ayat 21, ini sudah berapa kali saya ngomong, mengatakan itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah supaya kepada bangsa Israel, supaya Nabi Musa memimpin bangsanya kembali ke tanah itu. Itu kan di Al-Maidah 21. Jangan Al-Maidah 51 mereka mendiskreditkan Ahok supaya jangan jadi gubernur DKI. Mereka yakini, tapi ke Al-Maidah 21 mereka tolak. Gitu. Itu tidak fair. Harusnya PKS berpikir ke situ. Ya. Nah, lalu solusinya bagaimana sebenarnya? Sebenarnya Hamas jangan suka bohong. Atau bangsa Palestina jangan suka bohong. Dan itu sudah diketahui oleh Gus Dur. Kenapa? Karena Israel sendiri saat ini bukan seperti Israel yang zaman dulu. Israel sudah menjadi negara superpower di Timur Tengah. Kalau bicara GDP, ya, GDP Israel itu 43.588 dolar. Kalau saya kalimatkan, ya, udah masuk CNN juga, 14. Untuk Mesir itu 1/14-nya, ya, atau Israel itu 14 kalinya Mesir, lebih kaya. Dengan Indonesia 10 kalinya, dengan Libanon 8 kali, dengan Saudi Arabia double. Jadi orang Israel secara individu, ya, lebih kaya dari orang Saudi Arabia, apalagi dengan orang bangsa-bangsa lain yang saya sebutkan tadi. Ya. Bicara angkatan bersenjata juga sangat kuat sekali. Ya. Saya ambil contoh yang paling kuat, satu angkatan, yang Air Force-nya atau angkatan udaranya, itu satu pesawat Israel, ya, itu ketika mobilisasi umum jauh lebih banyak orang, yang sampai 91 orang untuk setiap satu pesawat, atau 3 kali dari Saudi Arabia dan Mesir. Kalau Mesir malah lebih rendah lagi, gitu. Sampai 3 kalinya. Jadi udah super power itu Israel itu. Sulit, semakin ke depan itu sulit. Satu-satunya cara hanya berunding. Kalau mereka masih meyakini Quran yang mengatakan Israel harus dilenyapkan atau dicemplungkan ke laut atau dimusnahkan, jangan-jangan mereka yang akan musnah. Gitu, karena Israel sendiri sudah menjadi negara superpower. Tuduhan penistaan agama tadi disampaikan kepada Paul Jang, ya, kalau memang di luar ada yang mengatakan seperti itu, ya karena hoax. Ya. Hoax itulah yang akan kita suarakan terus supaya Indonesia jangan dijajah khilafah. Salah satunya misalnya kalau terkait dengan Israel. Ya. Bagaimana mungkin Muhammad diceritakan dalam Al-Quran naik burak, ya, habis itu terbang dari Al-Aqsa ke Madinah, ya. Yang tertulis dalam Quran, lah Masjid Al-Aqsa-nya sendiri, ya, 70 tahun dibangun, baru 70 tahun dibangun setelah Muhammad meninggal. Jadi kan itu hoak lagi, kan? Nah, itulah dasar tuntutan Muslim, ya, kepada bangsa Israel untuk menyatakan punya hak di Yerusalem. Nah, jadi lihat 1.600 tahun loh. Jadi kalau 600 sekian itu Islam lahir sampai sekarang 2000 ya, berarti kan 1.600 hoax bisa utuh. Nah, itu yang bahaya yang mau disampaikan oleh channel-channel seperti ini dan channel-channel satelit, ya, bahwa hoax itu berbahaya kalau dipercaya. Jadi kalau kebohongan dipercaya, bahkan presiden dan Menlu saja bisa salah mengatakan bahwa Israel itu adalah penjajah. Nah, ini yang bikin keributan. Dan mungkin juga nanti yang membuat Indonesia pecah kalau diyakini. Nah, tadi saya masuk ke channelnya yang dipimpin Bang Pavel, ya. Di sana ada orang yang mengusulkan, ya, bagaimana Papua itu kerjasama lah dengan Israel. Kalau saya tambahkan, ya,
Provinsi Papua lah satu-satunya yang paling berani melakukan pawai dengan bendera Israel. Daripada kayak, mohon maaf Pak Puteh ya, di mana di Aceh sekarang bank konvensional udah nggak boleh, ya, udah nggak boleh. Yang boleh bank syariah. Ya. Nah, artinya kan ada otonomi daerah seperti itu. Nah, sekarang biar ada otonomi daerah di Papua. Biar Papua seperti Ethiopia yang kelaparan dulu, bisa kerjasama dengan Israel dalam teknologi pertanian. Ya. Sekarang Ethiopia yang tadinya kelaparan, ya, yang ada lagunya juga oleh Iwan Fals sebagai bangsa yang sedang kelaparan, sekarang sudah jauh lebih hebat dari Indonesia. 3 indeks internasional terkait pangan itu lebih tinggi Ethiopia daripada Indonesia berkat dukungan teknologi Israel. Jadi kalau Papua kerjasama dalam bidang pertanian dengan Israel, jangan-jangan dia bisa menjadi satu provinsi itu bisa menjadi juara dunia eksportir agro food ya, di Papua. Ya. Jadi begitu, itulah makanya. Jadi biar otonomi daerah itu saya usulkan ya supaya seperti itu digunakan oleh provinsi Papua. Jadi karena supaya memang ada beragam ini ya, beragam ya, Aceh yang kayak begitu ekstrim begitu, Papua saya dorong seperti itu. Ya. Nah, saya pikir saya cukup saja sampai begitu, sampai sekian. Terima kasih Pak Pastor. Wah, ini kalau cerita Papua ini bahaya ini. Tapi kita skip dulu yang Papua ya. Nanti jangan dibahas ya Papua. Nanti. Pak Jenderal silakan Pak Jenderal. Pak Tobing. Pak Puteh dulu Pak Jenderal. Ini Pak Puteh. Dari ya. Kemarin. Oke. Ya silakan. Pak Puteh dulu ya. Iya. Ya. Silakan Pak Puteh. Saya maunya kan Pak Hermawan ini nggak usah pakai Gajah Mada lah. Langsung aja, saya Pak Hermawan, kan enak. Jadi kita kan face to face sama Gajah Mada. Iya, tahu tuh. Pak Gajah Mada ini udah. Pak Puteh ini. Dukunnya made in Israel soalnya. Iya, tadi malam saya langsung search. Wah, ini ternyata Pak Gajah Mada. Pak Profesor rupanya. Tapi tenanglah. Ya, Pak Tobing, udah dapat saya Pak Tobing. Pak Gajah Mada itu Pak Hermawan. Jadi, salah pun nggak apa-apa lah. Inilah, saya, Pak Paul. Ya, siap. Ini apa namanya? Saya dulu masih kecil-kecil. Saya kecil-kecil pernah nakal saya. Ya, saya kecil pernah nakal, besar pernah nakal. Jadi pernah saya hina tetangga saya. Mama saya bela saya. Tapi bapak saya tidak bela saya. Suatu saat terbalik lagi. Saya hina tetangga karena saya merasa dilukain oleh tetangga atau merasa yang membuat saya tidak nyaman. Satu saat mama saya yang bela tetangga, ya marah-marah. Tapi papa saya bela saya. Tapi saya nggak pernah diusir tuh dari keluar, nggak boleh keluar rumah saya, nggak pernah diusir saya dari rumah saya. Tapi sekarang kan jadi unik juga ini Indonesia. Kita salah dikit, kalau nggak nyaman udah tinggalkan Indonesia seperti Pak Paul kan, udah tertolak dari Ibu Pertiwi. Ini anak sekolah kemarin di Jambi dipecat dari sekolah kan, saya ulangin lagi. Tapi kemudian Salam Marhudatara. Mana Pak Jenderal? Salam Marhudatara Pak. Masyarakat Hukum adat Nusantara. Masyarakat apa Hukum Pak? adat Nusantara. Marhudatara ya. Masyarakat hukum adat Nusantara. Jadi dengan tampilnya Pak Jenderal malam ini seperti ini tidak bisa koyak.
orang-orang satu dua, kemudian kita sama-sama, wawasan Nusantara berbangsa kita beda tapi kita satu. Ini nggak perlu lagi pakai yang tutup di atas bulat putih atau hitam ya Pak Jenderal ya. Inilah orang tarutung, beginilah pakaian orang tarutung. Jadi yang begini kita dikoyak-koyak gara-gara Pak Menteri Retno kemarin, entah apa alasannya dia bisa berani ucapkan itu di PBB, kan kita malu sekali. Saya malu sekali tuh Menteri Luar Negeri kita di PBB buat statement seperti itu. Kemarin saya sudah sampaikan, tapi sekali lagi, seberapa marahnya mama dan papa saya tidak pernah diusir dari rumah. Ya, tapi kita hari-hari ini anak bangsa ini ya, yang berbeda tapi satu persatu, yang kemudian mencari kebenaran menurut apa yang mereka tahu. Mereka terpaksa meninggalkan bangsa ini, dan ada seperti anak-anak yang masih SMA, masih remaja, yang mencari jati dirinya, berkomen dengan spontan. Waduh, masuk, dipanggil di kepolisian segala macam, dikeluarkan dari sekolahnya. Jadi kita suara kita ini kecil banget sebenarnya, yang ada di Zoom ini ya. Tapi saya bangga ada begitu banyak orang menonton apa yang kita ucapkan. Kita paparkan bagaimana Pancasila ini supaya tidak robek ya. Satu lagi bagaimana supaya pembukaan undang-undang itu jangan ditafsirkan macam-macam keluar sana, karena posisi bagaimana bangsa kita ini kan diekspos itu, bagaimana pasukan kita besar-besaran dilempar ke Papua sana. Itu mengerikan sekali. Tapi kemudian tanpa kita sadari, hari ini ada lagi nih langkah-langkah yang mengerikan di bangsa ini. Semoga besok pada dengar dah di media cetak elektronik. Saya nggak boleh mendahului ya apa yang terjadi hari ini di pemerintahan kita. Keputusan kita berbangsa dan bernegara, tapi kalau tidak dikeluarkan secara publik, itu saya bangga. Berarti apa yang kita lakukan malam ini berdampak di pemerintahannya. Saya yakin Pak Gajah Mada masih bisa menjadi pembisik untuk yang hal-hal yang positif, bagaimana bangsa ini tetap utuh, bagaimana bangsa ini dengan begitu peliknya, seperti yang disampaikan Pak Jenderal tadi, tanpa kita sadari pasca reformasi, undang-undang kita ini dirubah dengan sedemikian rupa